bisa dilihat dalam gambar pada video. Kira-kira gambar tersebut adalah jenis kupu-kupu ataukah ngengat, sahabat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kawan? Selamat kembali lagi masih di channel Peternak Cilik. Ya, pada kesempatan kali ini kawan, kita akan membahas beberapa jenis hewan yang mirip, tetapi sebenarnya mereka tidak sama. Selain lebah dan tawon, ada beberapa hewan lain yang juga mirip nih. Itu ada kupu-kupu dan ngengat. Nah, sudah pernah mendengarkah kalian tentang ngengat? Ya, jadi ngengat adalah masih saudara dekat dengan kupu-kupu ya, sahabat. Bisa dilihat dalam gambar pada video. Kira-kira gambar tersebut adalah jenis kupu-kupu ataukah ngengat, sahabat? Ya, jadi gambar pada video termasuk dalam jenis ngengat ya, sahabat. Ya, terlihat sama dengan kupu-kupu, hampir tidak ada bedanya. Tetapi ketika kita lihat dengan seksama, pasti kita akan menemukan perbedaan yang sangat mencolok antara hewan tersebut atau ngengat dengan kupu-kupu yang biasa kita lihat. Nah, mari kita akan bahas sedikit demi sedikit apa saja perbedaan yang dimiliki oleh kedua hewan tersebut. Nah, jadi kupu-kupu dan ngengat adalah satu hewan yang masih dalam satu ordo yang sama. Jadi masih dalam keluarga dekat, yaitu ordo Lepidoptera. Nah, kedua hewan tersebut melakukan metamorfosis dengan sempurna, kawan, yaitu melalui tahapan telur, kemudian menetas menjadi ulat atau larva, kemudian menjadi kepompong, dan berpuasa selama beberapa minggu dan menjadi ulat ataupun ngengat. Nah, jadi apa perbedaan dari kedua jenis hewan tersebut? Meskipun mereka memiliki tubuh yang hampir sama ya, sahabat, tetapi banyak sekali perbedaan yang ada dalam diri mereka. Yang pertama, jika dilihat dari bentuk antena, sahabat. Jadi ngengat dan kupu-kupu memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Walaupun ketika kita melihat dari kejauhan pasti tidak akan terlihat ya, karena antenanya terkadang berbentuk kecil. Nah, untuk antena pada kupu-kupu lurus dan panjang, dan biasanya ada benjolan di ujung antena tersebut. Sedangkan untuk antena yang dimiliki oleh ngengat, biasanya bentuknya berupa deretan bulu yang bentuknya atau ukurannya tidak kecil, yaitu melebar atau besar ya, sahabat. Nah, selain dari antena, perbedaan lainnya adalah pada tubuh hewan tersebut, yaitu pada bentuk sayapnya. Biasanya kita bisa melihat dengan jelas perbedaan keduanya saat ngengat dan kupu-kupu melipat sayapnya. Nah, untuk ngengat sendiri ketika mereka beristirahat atau hinggap di suatu tempat atau di daunan, biasanya ngengat tidak bisa melipat sayapnya, atau biasanya ngengat membentangkan sayapnya nih, sahabat. Sedangkan untuk kupu-kupu, biasanya ketika dia hinggap di dedaunan atau di tempat-tempat atau sedang beristirahat, kupu-kupu biasanya akan melipat sayapnya ke atas secara vertikal, atau biasa kita sebut saja dengan menutup sayap ya, sahabat. Sedangkan untuk ngengat tidak bisa menutup sayap.
Untuk kupu-kupu dan untuk struktur sayap dari kedua hewan tersebut juga berbeda. Kupu-kupu memiliki struktur bernama frenulum dan tidak dimiliki, yaitu struktur yang menghubungkan bagian depan dan bagian belakang sayap menjadi satu, sehingga pada kupu-kupu bisa melipat sayapnya. Nah, dari segi warna sendiri, kupu-kupu dan ngengat memiliki perbedaan warna yang sangat mencolok. Biasanya pada kupu-kupu memiliki warna-warna yang cenderung menarik, cerah, dan beraneka warna ya. Berbeda halnya dengan ngengat sahabat. Kadang-kadang kita bisa melihat perbedaan kedua jenis hewan tersebut melalui warnanya. Jadi untuk ngengat sendiri biasanya warnanya itu berwarna coklat dan ada sedikit yang berwarna cerah seperti kuning, tetapi tidak terlalu banyak. Dan untuk motif sendiri, kupu-kupu biasanya motifnya tidak terlalu banyak. Sedangkan untuk ngengat ada beberapa jenis yang mempunyai motif yang sangat beragam, seperti motif ular atau batik. Nah, selain dari anatomi tubuh serta warna sayapnya, ngengat dan kupu-kupu juga bisa dibedakan dari cara atau waktu beraktivitasnya, kawan-kawan. Yang pertama adalah kupu-kupu merupakan serangga diurnal atau serangga yang banyak melakukan aktivitasnya pada siang hari. Itu biasanya ketika siang hari kupu-kupu akan sibuk mencari makanan ya. Dan kemudian malam harinya kupu-kupu akan mencari tempat berlindung dan beristirahat. Dan ini adalah kebalikan dari hewan ngengat. Untuk ngengat sendiri adalah termasuk hewan yang nokturnal atau melakukan aktivitasnya di malam hari. Jadi kadang-kadang di tempat saya juga ditemukan beberapa kupu-kupu dengan ukuran yang besar atau biasa juga orang sebut dengan kupu-kupu gajah, atau bahasa kerennya sahabat bisa disebut dengan Atlas Mon. Jadi kupu-kupu yang besar yang kadang-kadang itu ketika keluarnya ba'da atau ketika menjelang maghrib ya sahabat. Mungkin di tempat sahabat juga sudah banyak ditemui kupu-kupu seperti itu. Itu adalah jenis kupu-kupu ngengat atau biasa disebut kupu-kupu juga. Jadi tidak salah juga jika ada orang-orang yang menyebut dengan kupu-kupu malam ya sahabat. Ini hanya beda penyebutan agar kita bisa membedakan mana jenis kupu-kupu dan mana jenis ngengat. Untuk ngengat sendiri memanfaatkan bulan sebagai alat navigasinya sahabat. Dan inilah sebabnya ngengat memakai cahaya lampu karena bisa menjadi alat navigasi, bukan cahaya matahari. Nah, jadi begitulah beberapa ciri-ciri dan perbedaan antara kupu-kupu dan ngengat sahabat. Walaupun berbeda, tetapi mereka masih dalam satu keluarga dekat. Dan walaupun berbeda, mereka juga masih terlihat cantik ya sahabat sekalian. Dan dari berbeda dan menerima perbedaan dengan baik ya sahabat sekalian, kita juga bisa banyak mengambil pelajaran dari kupu-kupu, bahwa ketika masih ulat, kupu-kupu banyak dibenci orang, tetapi ketika sudah menjadi kupu-kupu, banyak orang yang mencarinya dan banyak orang yang terpukau dengannya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap bisa beraktivitas, tetap bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Terima kasih dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.